Media Malaysia memberitakan Cape Verde membawa 36 pemain bintang pada jendela internasional yang akan berlangsung minggu depan. Di antara pemain yang masuk dalam daftar adalah David Moreira, Sporting Lisbon, Daylon Livramento, Hellas Verona, dan Alvin Fortes, Selangor FC. Pemain sensasional dari Liga Indonesia, Yuran Fernandes PSM Makassar juga masuk dalam skuad Cape Verde. Ia sempat diskors oleh PSSI karena mengkritik Liga 1 Indonesia. Media Malaysia lainnya memberitakan menghadapi skuad Harimau Malaya, Cape Verde mengumumkan daftar 36 pemain untuk pertandingan melawan Malaysia dengan beberapa bintang Serie A juga termasuk. Pengumuman ini dibagikan melalui sebuah pernyataan di situs resmi Federasi Sepak Bola Cape Verde yang menyatakan bahwa sebanyak 36 pemain telah dipanggil oleh pelatih kepala Bubista. Dari daftar 36 pemain tersebut, perhatian tentunya tertuju pada nama-nama yang bermain di liga tertinggi Eropa seperti bek Villarreal, Logan Costa, dan gelandang tengah Pexwool, Jamiro Monteiro. Selain itu, Cape Verde yang saat ini berada di peringkat ke-72 dunia juga memanggil Daylon Livramento, penyerang klub Serie A Italia Hellas Verona, untuk menambah daya serang. Bahkan pemain sayap Selangor, Alvin Fortes, serta bek PSM Makassar, Yuran Fernandes, yang sudah tidak asing bagi penggemar sepak bola lokal juga masuk dalam daftar ini. Cape Verde akan menjadi lawan tim Harimau Malaya dalam laga persahabatan terbuka pada 29 Mei di Stadion Ceras dan secara tertutup di Bukit Jalil pada 3 Juni 2025. Setelah itu, Cape Verde akan terbang ke kota Kutaisi untuk menjalani pertandingan persahabatan ketiga mereka melawan Georgia. Sementara tugas berat menanti skuad negara saat menghadapi Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Asia. Berikut ini daftar pemain Cape Verde. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Aku rasa tim ini antusias ingin melawan Malaysia karena dapat promosi dari pemain Selangor, Alvin Fortes. Terima kasih SFC karena merekrut pemain asing dari negara ini. Kalah dari tim yang 60 peringkat di atas kita tidak apa-apa. Masa mau terus-terusan lawan Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka saja hanya untuk senang sendiri karena menang, tapi tidak ada peningkatan. Apa yang mendorong negara dengan peringkat lebih tinggi untuk melawan negara dengan peringkat yang jauh lebih rendah? Kalau menang pun perolehan poinnya sedikit, apakah memang dibutuhkan bayaran tertentu? Tidak juga. Biasanya tim Afrika yang sering mendapat undangan laga persahabatan dengan tim di luar Afrika adalah tim-tim besar seperti Senegal, Pantai Gading, Nigeria, Ghana, Kamerun, Maroko, dan Mesir. Ada kemungkinan tim seperti Cape Verde tidak mendapat undangan seperti tim-tim besar lainnya, meskipun mereka berada di peringkat ke-13 di Afrika. Jadi, mungkin sekarang mereka memanfaatkan undangan dari Malaysia agar di masa depan bisa mendapatkan lebih banyak laga persahabatan dengan tim di luar Afrika. Setelah ini mereka akan menghadapi Georgia, yang juga bukan tim besar di Eropa. Lawan Korea yang peringkatnya jauh lebih tinggi saja bisa imbang, masa lawan Cape Verde yang sedikit lebih rendah tidak bisa. Selandia Baru kemarin beda, cuacanya dingin, pelatih pun dadakan. Negara 30 juta penduduk lawan negara setengah juta penduduk. Namanya saja setengah juta, tapi 90% pemain keturunan. Kita berani, Cape Verde peringkat 72, lebih baik dari Selandia Baru, optimis semoga hasilnya positif. Sebenarnya Cape Verde ini takut, awalnya mereka tidak mau datang karena pemain Selangor bilang, tim Malaysia sekarang adalah tim revolusi Puma, bukan yang lama lagi. Fortes saja sudah hebat dalam dribble dan tembakan, apalagi pemain yang main di Eropa. Apapun itu kita lawan dulu, baru tahu hasilnya. Yang penting positif, soal menang atau kalah itu urusan belakangan. Kita fokus dulu ke pola permainan sebelum menghadapi Vietnam nanti. Gimana sih negara kecil ini, tapi pemainnya tersebar di seluruh dunia? Tidak perlu khawatir, Cape Verde punya bintang. Ada bulan sabit, lawan tetap lawan. Harap TMJ bayar tim yang ada di peringkat bagus di atas 90 baru asyik. Aduh, bawa saja tim cadangan, bukan kalender pertandingan FIFA juga. Ajak main sore-sore saja.
Banyak mainkan operan pendek, jangan terlalu sering kehilangan bola. Kalau ada peluang untuk menembak, lakukan sebaik mungkin. Wah, hebat banget ini. Untung Malaysia dapat lawan negara dengan peringkat tertinggi seperti ini. Pemain Sporting Lisbon, dia dibawa juga. Takut kita malah kena hajar saja. Wah, Alvin Portes juga sudah hebat. Apalagi pemain lain yang main di Eropa. Kena hantam 4-0 Malaysia nih. Itu kalau pemain lokal sih, tapi kalau Harimau Malaya sekarang, aku rasa sudah bisa menang atau seri. Pikir lebih positif sedikit.